Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, di channel Guru Maca. Ada satu pembahasan penting khususnya bagi seluruh tenaga pengajar, baik itu guru maupun dosen ya, ataupun guru-guru di TPA ya, yang mengajar di masjid ya, mengajar guru mengaji, les privat, tempat kursus lainnya dan lain sebagainya. Ada satu hal yang harus diperhatikan oleh seluruh tenaga pengajar. Apa itu? Hakikat dari suatu pendidikan adalah perubahan terhadap siswa. Tentu perubahan di sini adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi tolak ukur dari keberhasilan dari suatu pendidikan adalah apabila objek pendidikan tersebut mengalami yang namanya perubahan menjadi lebih baik. Apakah perubahannya itu signifikan ataupun perubahannya hanya sedikit. Selama ada perubahan yang terjadi terhadap seorang siswa misalkan, maka pendidikan untuk siswa tersebut sukses. Dan tenaga pengajarnya yang mengajari murid tersebut bisa kita katakan sukses. Saya ambil suatu contoh, misalkan saya mengajar di SMA, kemudian ada siswa yang masuk ke sekolah saya itu sama sekali tidak tahu mengaji. Dia tidak mengenal huruf hijaiyah, dia tidak bisa membaca atau menyambung kata. Ya, bagaimana caranya mau menyambung kata? Ya, mengenal huruf saja, huruf hijaiyah saja dia tidak tahu. Sedangkan saya mengajar bahasa Arab. Maka kalau saya mengikuti acuan kurikulum dari pusat ya, yang mana siswa di tingkat SMA itu harus ada kompetensi tertentu yang harus dia gapai, maka agak sulit bagi saya untuk memenuhi standar kurikulum dari pusat kalau kasusnya adalah seorang siswa yang saya ajar dia sama sekali tidak mengetahui yang namanya huruf hijaiyah. Kalau dia mengenal huruf hijaiyah, mungkin agak mudah untuk mengajarinya topik-topik bahasa Arab yang memang sudah ditentukan oleh kementerian. Nah, yang menjadi masalahnya adalah ada siswa memang mereka tidak tahu membaca huruf hijaiyah. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Maka yang kita lakukan adalah kita fokus pada masalah siswa tersebut. Seorang guru hendaknya lebih mengutamakan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa ketimbang memaksakan kehendak demi mewujudkan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh pusat. Kenapa? Karena kita sebagai seorang guru memang dituntut untuk mengubah ya, atau menuntut agar siswa ya, kita dituntut untuk siswa itu mengalami yang namanya perubahan menjadi lebih baik. Walaupun misalkan perubahannya itu tidak mencapai atau tidak memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh pusat, maka itu tidak mengapa. Kenapa? Karena siswa kita ini kita katakan ya dia spesial. Artinya ada pengecualian. Kita tidak bisa memaksakan ya materi hanya untuk memenuhi standar tadi, hanya memenuhi standar kurikulum. Sedangkan siswa kita ini masalah utamanya, core problemnya itu tidak kita selesaikan. Maka kita sebagai seorang pendidik hendaknya memang memonitor atau melacak di awal pembelajaran, di awal tahun pembelajaran. Apalagi ini beberapa pekan ke depan kita sudah memulai tahun ajaran baru di level sekolah. Ya, kita mengidentifikasi terlebih dahulu apa permasalahan-permasalahan atau bagaimana kemampuan awal dari seluruh ya siswa yang akan kita ajar. Apakah mereka sudah punya kapasitas yang cukup untuk siap menerima kurikulum nasional, ataukah justru mereka tidak memiliki kapasitas apapun yang mumpuni untuk memenuhi ya standar kurikulum nasional. Jika dia sudah memenuhi, maka kita berikan materi sesuai yang dicetuskan atau yang sesuai dengan yang dirumuskan oleh pusat. Tapi kalau misalnya mereka tidak sama sekali belum mumpuni dalam
ilmu bahasa Arab misalkan, maka kita yang harus ya menurunkan ego kita supaya tidak mengikuti dulu standar nasional, tapi kita fokus bagaimana caranya mengatasi masalah dari siswa tersebut. Apakah sukses pendidikan seperti ini? Ya sukses. Kenapa? Karena kalau misalkan saya punya siswa yang tadi ya tidak tahu sama sekali huruf hijaiyah, kemudian dia 3 tahun sekolah, namun setelah dia tamat, oke lah mungkin dia tidak paham bahasa Arab, dia hanya sedikit menghafal kosakata, tapi dia tamat, dia sudah mampu mengenal huruf yang awalnya dia tidak mengenal huruf sama sekali. Dia tamat, dia sudah menguasai 30 huruf hijaiyah atau 28 huruf hijaiyah, maka pendidikannya sudah sukses. Kenapa? Karena hakikat dari pendidikan adalah perubahan lebih baik, perubahan menjadi sosok yang lebih baik. Dan anak ini membuktikan dia mengalami perubahan yang lebih baik, dari yang tidak tahu sama sekali menjadi mengetahui seluruh huruf hijaiyah. Walaupun mungkin secara kurikulum nasional dia tidak memenuhi target, maka tidak masalah. Karena siswa itu bukan mesin yang memiliki target-target tertentu. Sekolah itu bukan semacam apa ya, tempat bisnis ya atau penjualan ya yang harus mencapai target sekian. Menurut saya pendidikan adalah dia semacam pabrik ya. Ya walaupun pabrik juga ada targetnya, tapi maksud saya di sini adalah pabrik dalam hal untuk memperbaiki. Ya, dalam pendidikan tidak boleh sistemnya itu seperti bank ya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Paulo Freire. Guru hanya sekadar menabung saja, transfer knowledge ya, kognitif saja. Tapi harus dari itu seorang guru harus juga mentransfer nilai. Ya, jadi kalau misalnya memang kognitif dalam artian pemahaman bahasa Arab anak ini kurang, maka dalam transfer nilai guru disitulah yang harus menjadi topik utama atau tujuan pengajarannya. Sembari mengajari huruf hijaiyah, ya seorang guru juga mengajari bagaimana caranya kita hidup bersosialisasi, bagaimana caranya kita berdampak bagi masyarakat ya dengan potensi yang kita miliki. Nah, saya rasa pendidikan itu harus sudah masuk ke ranah yang itu, yaitu tidak hanya fokus pada transfer kognitif, akan tetapi juga fokus pada transfer nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual ya, dan lain sebagainya. Jadi ketika seorang guru menghadapi problematika siswa yang memang agak sulit untuk mengikuti standar kurikulum nasional kita, maka tidak mengapa gurunya mengesampingkan kurikulum tersebut dan fokus dulu terhadap memperbaiki ya atau mengatasi masalah dasar yang dihadapi oleh siswa tersebut. Karena memang kita sebagai pendidik diamanahkan oleh Tuhan untuk memperbaiki moral karakter anak bangsa. Itu saja mungkin konten kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.